Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Jokyu Bunkei. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tentang pola kalimat yang dibahas di bab 8 buku Chukyu Nihongo. Sebelumnya kita sudah pernah membahas pola kalimat di bab 8 ini sebelum Idul Fitri. Kita lanjutkan lagi pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan beberapa pola kalimat lain yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja review sebentar tentang tema yang kita pelajaran dalam pertemuan sebelumnya, yaitu bab 8. Bab 8 ini membahas tentang kokoro o tsutaeru aisatsu, itu salam yang disampaikan dengan hati. Adapun pola kalimat yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama omowareru, yang kedua mitaina atau yona, yang ketiga en ni taishite, yang keempat tarata, 5 jitsu, yang 6 wake dewanai, dan yang ketujuh verb taimonoda. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu omowareru. Nah, sebelumnya minasan kan pernah ya mempelajari tentang pola kalimat nani-nani to omou. Masih ingat kan, to omou itu tentang apa? Ya, to omou itu pola kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat ya. Nah, pola kalimat to omou itu bisa dirubah ke dalam bentuk pasif. Sehingga bentuk pasifnya itu adalah omowareru ya. Omowareru ya. Omowareru kira-kira penggunaannya pola kalimatnya seperti apa ya? Nah, minasan bisa lihat beberapa contoh kalimat di bawah ini. Misalnya yang pertama adalah manasang no iken no hou ga tadashi to omowareru. Manasang no iken no hou ga tadashi to omowareru. Nah, di sini ada manasang no iken. Manasang no iken itu artinya pendapat manasang ya. Manasang no iken no hou ga tadashi to omowareru. Jadi to omou atau to omowareru juga itu sama dengan omou. Artinya untuk mengungkapkan penilaian dari subjek ya. Mengemukakan pendapat dari pembicara. Omowareru itu bisa juga pendapat yang diwakili oleh pendapat yang lain ya. Jadi di sini ada manasang no iken no hou ga tadashi to omowareru. Kemudian ada kuni no shashin o miru to kazoku no koto ga omoidasareru. Jadi di sini kuni no shashin o miru to kazoku no koto ga omoidasareru. Jadi ketika saya melihat foto negeri, kazoku no koto ga omoidasareru, yang terbayangkan adalah keluarganya. Ini kalimat yang kedua. Nah, selain tadi omowareru, ada juga omoidasareru ya. Jadi omoidasareru juga di sini hampir sama dengan omowareru, omoidasareru untuk mengungkapkan pendapat. Nah, yang ketiga ada kinjo no hitotachi wa shinsetsu nanode kazaku no you ni kanjirareru. Ya. Jadi kinjo no hitotachi wa para tetangga itu shinsetsu nanode ramah ya, karena tetangga ramah. Kazoku no you ni kanjirareru. Jadi dirasakan seperti keluarga. Kemudian yang keempat, di sini ada dochira ka to iu to amari hanashi o shinai no dewa nai ka to omowareru. Jadi saya berpendapat bahwa bagaimanapun juga bukankah jarang sekali berbicara gitu ya. Dochira ka to itu ini merupakan gabungan dari kalimat sebelumnya yang ada di buku ya. Dochira ka to iu to, yang mana di antara dua-duanya itu amari hanashi o shinai no dewa nai ka to omowareru. Bisa dikatakan juga tidak begitu sering berkata-kata. Jadi omowareru di sini itu dia hampir sama dengan omou ya. Jadi omou yang dia dijadikan kalimat pasif yang fungsinya adalah untuk mengungkapkan pendapat dari pembicara. Nah, ini untuk omowareru. Yang kedua ada mitaina atau yona. Nah, minasan mungkin masih ingat ya, mitaina atau yona. Di sini artinya seperti ya. Nah, sebelum mitai di sini harus berupa kata benda.
harus kata benda. Contoh yang pertama ada Hokkaido mitai na hiroi tokoro ni sumitai. Saya ingin tinggal di tempat yang luas seperti Hokkaido. Artinya seperti itu ya. Hokkaido nama daerah, mitaina seperti, hiroi luas, tokoro tempat, ni tinggal, sumitai ingin tinggal. Ni di ya. Jadi Hokkaido mitaina hiroi tokoro ni sumitai. Saya ingin tinggal di tempat luas seperti Hokkaido. Itu artinya. Yang kedua ada Mana-san wa Nihonjin mitai ni jouzu ni Nihongo ga hanaseru. Mana-san wa Nihonjin mitai ni jouzu ni Nihongo ga hanaseru. Jadi Mana-san seperti orang Jepang. Dia bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar seperti orang Jepang. Nah, berbeda yang atas itu ada mitaina, yang bawah ada mitaini. Kenapa? Kalau mitaini, ini belakangnya harus ada kata kerja, hanaseru. Kalau di sini, hiroi tokoro. Ya, jadi kalau kata sifatnya itu yang sepertinya itu yang belakang itu adalah kata benda ya, tempat yang luas seperti. Kalau mita ini itu belakang itu harus kata kerja atau kata sifat ya. Ini tergantung pada apa yang dibandingkan, apa yang diumpamakan gitu ya. Seperti di sini ada Mana-san Nihonjin seperti orang Jepang, mita ini seperti jouzu ni Nihongo ga hanaseru. Apa yang diumpamakan itu adalah jouzu, pintar ya. Kalau di sini lebih ke tokoro sehingga menggunakan na, dan di sini menggunakan ni. Jadi di sini Mana-san wa Nihonjin mitai ni jouzu ni Nihongo ga hanaseru adalah Mana-san bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar seperti orang Jepang. Nah, kemudian yang ketiga ada netsu ga aru mitai da karada ga darui. Ya. Netsu ga aru mitai da karada ga darui. Netsu ga aru mitai da seperti ada demam ya. Kenapa? Gejalanya apa? Karada ga darui. Badannya sakit, badannya pegal. Watashi tachi mitai na kodomo zure no gaikokujin ga itara, sono hito tachi ni taishite donna taido o toru daro. Nah, di sini ada kalimat ya. Watashi tachi mitai na kodomo zure no gaikokujin ga itara. Nah, kita penggal dulu kalimat sini. Jadi di sini ada watashi tachi. Kita semua mitai na seperti kodomo zure. Kodomo zure itu yang membawa anak. Gaikokujin orang luar negeri ya, orang asing. Ga itara kalau ada. Jadi di sini ada satu kalimat ini adalah artinya kalau ada orang asing yang membawa anak-anak seperti kita gitu ya. Sono hito tachi ni taishite donna taido o toru daro. Ni taishite di sini terhadap, sono hito tachi ni orang-orang itu, donna taido itu sikap ya. Taido o toru daro, sikap seperti apa yang harus kita ambil saat menghadapi orang-orang seperti itu. Itu artinya ya. Jadi kalau arti secara keseluruhan satu kalimat ini adalah apabila ada orang asing yang membawa anak seperti kita, bagaimana mengambil sikap yang baik untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Maksudnya orang-orang seperti itu apa? Nah, ini merupakan kalimat yang diambil dari musho atau dari wacana. Oke, selanjutnya pola kalimat selanjutnya ada en ni taishite. En di sini kata benda, ni taishite itu terhadap. Jadi terhadap sesuatu yang ada en ya. Nah, contoh kalimatnya di sini ada Ten'in wa okyaku-san ni taishite teinei na taido o toranakereba narimasen. Di sini ada ni taishite terhadap ya. Ten'in itu apa? Ten'in itu dia adalah penjaga toko ya. Okyaku-san tamu, ni taishite terhadap. Teinei na taido. Teinei itu yang sopan, taido sikap. Torana kereban harimasen harus mengambil ya. Jadi arti dari kalimat ini secara keseluruhan adalah pelayan toko harus
mengambil sikap yang sopan terhadap tamu, ya. Jadi seperti itu artinya. Tenging wa okyaku sang ni taiste tainai nai taido o toranakereba narimasen. Jadi pelayan toko harus mengambil sikap yang sopan terhadap tamu, gitu ya. Nah, kalimat yang kedua adalah ryoshin wa watashi no kimeta koto ni taiste tsuyoku hantai shita. Ryoshin itu artinya kedua orang tua. Watashi no kimeta koto. Jadi hal yang telah saya putuskan. Ni taiste itu terhadap tsuyoku dengan kuat, hantai melawannya. Jadi ryoshin wa watashi no kimeta koto ni taiste tsuyoku hantai shita. Jadi orang tua menentang dengan kuat terhadap hal yang telah saya putuskan. Ya, jadi taiste itu terhadap atau terhadap sesuatu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah kino ie wa jishin ni taiste wa tsuyoi ga kaji ni taiste wa yowai. Nah, di sini kino ie. Kino ie rumah yang terbuat dari pohon. Jishin ni taiste tsuyoi ga kaji ni taiste wa yowai. Jadi rumah yang terbuat dari pohon kuat terhadap gempa, tetapi lemah terhadap kaji, kebakaran ya. Nah, yang keempat ada tozang o suru toki wa kawariyasu yama no tenki ni taiste jubung na chui ga hitsuyo de aru. Tozang o suru toki wa tozang itu saat mendaki. Kawariyasu yama no tenki. Kawariyasu yama no tenki itu cuaca gunung yang gampang berubah. Jubungna cui itu harus perhatian yang cukup. Hitsuyo diperlukan. Jadi untuk kalimat tozang o suru toki wa kawariyasu yama no tenki ni taiste jubungna cui ga hitsuyo de aru. Jadi pada saat mendaki gunung diperlukan perhatian yang cukup terhadap perubahan iklim gunung yang gampang berubah. Nah, ini di sini ada taiste juga ya. Minasan bisa lihat nih taiste. Kemudian yang kelima adalah watashi tachi mitai na kodomo zure no gaikoku ga itara sono hito tachi ni taiste dongna taido o toru daro. Ini artinya hampir sama kalimatnya hampir sama yang ada dalam pola kalimat mitai na sebelumnya ya. Minasan bisa replay lagi atau kembali ke yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Oke, kita lanjut saja untuk kalimat selanjutnya adalah pola kalimat nani nani tara nani nani ta. Nah, tara masih ingat kan minasang? Tara di sini itu mengungkapkan artinya kalau gitu ya. Jadi di sini tara itu kalau, tara dan tak. Jadi di sini kalau gitu ya. Jadi belakang tak di sini adalah penunjuk dari akhir kalimat, taranya yang ada di kalimat di tengah di sini. Contohnya adalah depato de kaimono o shite itara sensei ni atta. Depato de kaimono o shite itara, kalau saya pergi ke belanja ke supermarket, sensei ni atta, bertemu dengan sensei. Jadi, ketika minasang menggunakan tara di sini, ini kejadiannya tidak hanya sekali dua kali, tapi sering untuk menunjukkan keseringan, ya. Jadi depato de kaimono o shite itara sensei ni atta. Jadi kalau bisa jadi kalau saya pergi belanja ke departemen store bertemu dengan sensei. Jadi di sini itu akan sering menunjukkan kegiatan yang sering ya. Kemudian kaigang o aruite itara shiroi tori ga kita no hoe tonde iku no ga mieta. Jadi kalau saya berjalan-jalan di pantai, shiroi tori burung putih itu akan terbang ke arah utara. Mieta terlihat. Jadi di sini kaigang o aruite itara shiroi tori ga kita no hoe tonde iku no ga mieta. Jadi kalau ketika setiap saya berjalan-jalan di pantai akan terlihat
burung-burung putih yang terbang ke arah utara. Di sini ada Hea no souji o shite itara okane ga dete kita. Jadi ketika saya bersih-bersih ruangan, dia akan ditemukan uang gitu ya, dete kita, keluar uang ya, maksudnya bukan keluar dengan sendirinya gitu, tapi ditemukan uang. Jadi pola kalimat ini minasan, tara di sini kan memang pada saat ya, kalau gitu. Tapi di sini itu perumpamaan yang kita sudah ketika melakukan ini kita kejadiannya berkali-kali. Kemudian di sini ada hoteru no nakaniwa o sampo shite itara nenpai no fufu ni atta. Ya. Hoteru no nakaniwa o sampo shite itara. Nah, di sini ada hoteru, minasan mungkin sudah tahu artinya. Nakaniwa, halaman yang ada di dalam hotel. Atau indoor garden ya, indoor garden, kebun yang ada di dalam hotel. Sampo shite itara. Jadi kalau saya berjalan-jalan di indoor gardennya hotel, nenpai no fufu ni atta, akan bertemu dengan pasangan suami istri yang sudah lanjut usia. Ini tara dan ta. Nani tara, nani ta. Ya, tak di sini biasanya menunjukkan akhir kalimat harus berupa kata kerja bentuk ta. Nah, taranya mungkin minasan harus ingat lagi bentuk penggunaan shite itara. Di sini semuanya shite itara, shite itara, shite itara, shite itara. Jadi kata kerja bentuk ta tambahkan itara. Nah, selanjutnya adalah jitsua. Nah, sepertinya minasan sudah tahu ya, jitsua itu apa? Ya, betul sekali. Jitsua adalah sebenarnya, sesungguhnya gitu ya. Contoh kalimatnya adalah kaigi dewa nanimo iemasen deshita ga jitsu wa chotto hanashi shitai koto ga aru no desu. Kaigi dewa di rapat, nanimo iemasen deshita ga, saya tidak bisa berkata apapun, sesungguhnya jitsua, sesungguhnya chotto hanashi shitai koto ga aru no desu. Ya, pada sesungguhnya ada yang ingin saya katakan ya, jitsua kaigi dewa nanimo iimasen deshita ga jitsu wa chotto ohanashi shitai koto ga aru no desu. Jadi di rapat itu saya tidak mengatakan apa-apa, tapi sebenarnya ada yang ingin saya katakan gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah byonin ni wa jitsu wa mana gang de aru koto o shirasete inai no desu. Byonin ni wa jitsu wa mada gang de aru koto o shirasete inai no desu. Byonin ni wa, byonin itu pasien ya atau orang yang sakit. Jitsu wa sebenarnya mada gang. Gang di sini adalah kanker ya, minasan. De aru koto o shirasete inai no desu. Jadi sebenarnya saya belum mengatakan bahwa kepada pasien bahwa dia memiliki penyakit kanker. Ketiga, jitsu wa sesungguhnya atau sebenarnya kikoku suru koto wa koibito ni wa hanashite inai no desu. Nah, kikoku suru koto wa, kikoku suru itu pulang ke daerah kita ya. Koibito ni wa kepada pacar, hanashite inai no desu. Belum dibicarakan. Jadi jitsu wa kikoku suru koto wa koibito ni wa hanashite inai no desu itu artinya adalah sebenarnya saya belum membicarakan ini kepada pacar. Apa pembicaraan itu? Bahwa dia akan pulang ke negara asalnya, gitu ya. Ya jadi dia belum jujur intinya sama pacarnya kalau dia akan pulang gitu. Nah yang keempat ini ada kyo wa jitsu wa tsugo ga warui no desu. Enggak. Ini ketika minasan berbahasa basi. Kyo wa hari ini, jitsu wa sebenarnya tsugo ga warui no desu. Kondisinya buruk sih, misalnya seperti itu ya. Watashi wa jitsu wa damatte tori sugiyou to omotte ita kara. Ya. Watashi wa saya, jitsu wa sebenarnya damatte diam tori sugiyou to omotte ita kara. Saya sebenarnya maksudnya itu ingin diam lewat sambil diam gitu. Jadi lewat tanpa ngomong apapun. Jadi watashi wa jitsu wa damatte tori sugiyou to omotte ita kara tuh maksudnya adalah sebenarnya itu
saya tuh sebenarnya itu ingin lewat tanpa bicara apapun gitu. Ini kalimat dari Buncho ya, atau dari wacana. Hai, itu jitswa. Dan yang selanjutnya adalah nani wake dewanai. Wake dewanai. Wake dewanai itu artinya apa sih minasang? Hai, artinya itu tidak selalu gitu ya. Bukan berarti, bisa juga tidak selalu atau bukan tidak berarti gitu ya. Atau bukan hanya juga. Nah, sebelum wake dewanai itu ada, minasang bisa lihat di sini ada kata kerja bentuk ta, kata sifat i-nya ikut ya. Kata sifat na-nya ikut. Kemudian ya futsuke. Ya intinya di sini dia ada futsuke. Minasang sebelum wake dewanai itu semuanya bentuknya futsuke. Contoh kalimatnya adalah okane wa hajime kara maru kata wake dewanai. Katana no katachi o shita mono mo atta. Di sini ada okane, uang ya. Hajime kara dari mulai, maru kata itu marui, bulat. Wake dewanai tidak selalu. Katana no katachi, katana itu pedang, katachi itu bentuk. Shita mono mo atta. Oh ya, ada di sini ada juga yang bentuknya seperti pedang. Jadi, okane wa hajime kara maru kata wake dewanai katana no katachi o shita mono mo atta itu artinya adalah uang dari awalnya itu tidak semuanya atau tidak selalu berbentuk bulat. Ada juga yang berbentuk seperti pedang. Nah, kalimat yang kedua minasang, ano hitoda kega warui wake dewanai. Minna sekinin ga aru. Ano hitoda kega, tidak hanya orang itu, warui wake dewanai, yang jelek gitu ya. Minna sekinin ga aru. Minna semuanya, sekinin tanggung jawab. Jadi ano hitoda kega warui wake dewanai minna sekinin ga aru. Itu artinya tidak hanya orang itu yang jelek, tapi semuanya juga bertanggung jawab. Ini wake dewanai ya. Kemudian ada ryori ga takusang nokotte imasu ne. Kirai nan desu ka? Iye, kirai na wake janai desu ga chotto. Gitu ya. Di sini sedikit artinya berbeda. Ryori ga, masakan takusang nokotte imasu ne. Banyak yang bersisa. Kirai nan desu ka? Benci? Iye, kirai na wake janai desu ga chotto. Nah, di sini chotto itu ungkapan penolakan ya. Jadi di sini ada ryori ga takusang nokotte imasu ne. Kirai nan desu ka? Kalimat ini artinya, wah makanannya banyak sisanya ya. Apakah kamu tidak suka? Iye, kirai na wake janai desu ga chotto. Bukan saya tidak, bukan berarti saya tidak suka, tapi agak di sini mungkin negatif yang belakangnya. Nah, kemudian ada murong. Nandemo gaikukujin no mane o shita hou ga ii to kangaete iru wake de wa nai ga, deatta toki ni koe o kakeru no wa daiji na koto da to omowareru. Nah, di sini kalimat panjang ya minasang yang diambil dari pola kalimat. Yang pertama adalah murong. Murong itu artinya itu adalah mochirong, tentu saja gitu ya. Murong itu artinya sama dengan mochirong, tentu saja. Nandemo, apapun. Gaiko kujing, orang asing. No mane, mane itu meniru. Shitaho ga ito kangaete iru wake de wa nai ga. Deatta toki ni, pada saat bertemu, koe o kakeru itu menyapa ya. Koe o kakeru no wa daijina penting, koto hal dato omoer, menurut saya gitu ya. Ini untuk kalimat yang mengemukakan pendapat. Jadi murong nande bungai kujing no mane o shitaho ga ito kangaete iru wake de wa nai ga. Deatta toki ni koe o kakeru no wa daiji na koto dato omoereru. Tentu saja. Jadi artinya itu adalah tentu saja, bukan berarti kita harus meniru semua yang dilakukan oleh orang asing gitu ya.
Tetapi pada saat berjumpa sangat penting untuk bernyapa. Koe o kakaru na wadai jina koto dato omuarero. Jadi tentu saja bisa juga lebih simpelnya ini seperti ini. Tentu saja bukan berarti semuanya lebih baik kalau kita itu meniru apapun dari orang asing. Tapi pada saat pertemuan pertama kali sangat penting untuk kita menyapa. Jadi wakediwana itu artinya lumayan banyak ya. Jadi bukan berarti atau tidak selalu. Oke, itu pola kalimat tentang nani wakedewanai. Pola kalimat yang terakhir adalah tai monoda. Nah, di sini ada penggunaan kata benda mono. Kata benda mono di sini dia untuk menjelaskan keinginan yang sebelumnya atau lebih menegaskan keinginan yang kita ingin lontarkan. Misalnya di sini contoh kalimatnya adalah harus verb tai ya. Sensho no nai hewa na sekai o tsukuritai mono da. Ini keinginannya adalah senso itu perang ya. Senso no nai hewa na sekai. Dunia yang damai tanpa perang. O tsukuritai mono da. Jadi artinya itu senso no nai hewa na sekai o tsukuritai mono da. Ingin membuat dunia damai tanpa ada perang ya. Tsukuritai monoda. Ya sebenarnya sama dengan tsukuritai desu. Tapi ketika ditambahkan monoda dia lebih tegas tentang keinginannya. Kemudian yang kedua, toshi o totta hito ni wa dekuru dake wa shinsetsu ni shitai monoda. Toshi o totta hito ini orang yang sudah lanjut usia. Dekiru dake sebisa mungkin. Shinsetsu ni shitai monoda. Ingin dilakukan shinsetsu, ingin memperlakukannya dengan ramah. Jadi toshi o totta ni wa dekiru dake shinsetsu ni shitai monoda. Jadi terhadap orang yang sudah lanjut usia, saya ingin bagaimanapun ingin memperlakukannya dengan ramah. Yang ketiga, utsukushi shizen o itsumade mo taisetsu ni nokoshitai mono de aru. Utsukushi shizen, alam yang indah. Utsukushi indah, shizen alam. Itsumade mo sampai kapanpun, taisetsu ni dengan penting ya, nokoshitai mono de aru. Ingin dijaga dengan baik ya, taisetsu ni di sini dijaga dengan baik, dijaga dengan penuh perhatian gitu ya. Nokoshitai mono de aru. Jadi utsukushi shizen o itsumade mo taisetsu ni nokoshitai mono de aru. Jadi dunia alam yang indah sampai kapanpun ingin dijaga dengan baik. Nah, kalimat yang selanjutnya adalah terakhir, dekiru dake hakkiri to kotoba ni dashite tagai ni kokoro o tsutae aitai mono de aru. Dekiru dake sebisa mungkin, dekiru dake itu sebisa mungkin ya. Hakkiri itu dengan jelas, hakkiri to dengan jelas, kotoba ni dashite dikeluarkan melalui kata-kata. Tagai ini saling, tagai ni saling ya. Kokoro hati, tsutae aitai itu saling memahami satu sama lain, saling menyampaikan satu sama lain gitu ya. Jadi dekiru dake hakkiri to kotoba ni dashite tagai ni kokoro tsutae aitai mono de aru. Jadi sebisa mungkin kita harus mengeluarkannya dengan kata-kata dengan jelas agar kita saling memahami satu sama lain ya. Kokoro o tsutae aitai itu memahami satu sama lain dari hati ke hati. Itu mungkin minasang untuk pola kalimat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau misalnya minasang ada yang ditanyakan, bisa langsung komentar di YouTube di bawah atau bisa bertanya melalui WhatsApp dengan saya kepada saya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pola kalimatnya. Mudah-mudahan minasang semuanya bisa paham dan jaga kesehatan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.